Kita lanjutkan kaidah berikutnya, kaidah yang ketiga pada kesempatan kali ini, yaitu Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, datangilah rumah dari pintu-pintunya. Datangilah, masuklah rumah itu lewat pintu, jangan lewat belakang, jangan lewat atas. Kalau masuk rumah lewat pintu depan. Wa'tul buyuta min abwabiha. Ada aturannya kalau masuk rumah. Apa maksud kaidah ini? Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah ke rumah lewat pintu depan. Jangan lewat atas, jangan lewat belakang. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Saya bacakan ayatnya. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-ahillah, tentang hilal. Jadi kita tahu bahwasanya Islam kalendernya adalah Hijriyah. Hijriyah dibangun di atas melihat hilalnya bulan. Dan ini mudah, ya. Dan ini berkaitan dengan banyak hal. Namanya hilal berkaitan dengan banyak hal dalam ibadat, dalam keduniaan, dalam masalah jatuh tempo, utang piutang dan banyak hal, ya. Yang menentukan di antaranya ilmu tentang hilal, tentang awal bulan dan akhir bulan. Katakanlah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah hilal itu adalah penentuan-penentuan waktu bagi manusia, urusan keduniaan mereka. Wal hajj, dan juga untuk urusan haji. Hilal diperlukan untuk haji karena kita tahu kapan masuk bulan haji, mulai bulan Syawal. Seorang sudah boleh umrah tamattu di bulan Syawal. Kapan masuk Dzulhijjah, ya. Dzulhijjah mulai tahu kapan hilal Dzulhijjah kelihatan sehingga bisa menentukan kapan hari Arafahnya. Intinya hilal dibutuhkan dalam masalah haji. Kemudian Allah berkata, "Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha." Bukanlah kebajikan kalian masuk rumah lewat atas, min dhuhuri, atas, lewat atas rumah. Walakinnal birra man ittaqa, akan tapi kebajikan itu adalah orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah kalian dalam rumah lewat pintunya, jangan lewat atas. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Ayat ini apa sebab nuzulnya? Sebab nuzulnya dahulu kaum Ansar ketika mereka mau haji atau mereka mau umrah, mereka berihram. Kalau mereka sudah keluar rumah pakai kain ihram, kemudian mereka ternyata harus balik ke rumah, mereka menganggap tidak boleh ada penghalang antara mereka dengan langit. Itu keyakinan mereka, khurafat. Mereka menyangka di antara bentuk pengagungan Allah, kalau kita sudah pakai ihram tidak boleh ada penghalang antara mereka dengan langit. Sehingga kalau mereka punya keperluan masuk rumah, mereka tidak mau lewat pintu, karena kalau lewat pintu mereka akan lewat atap yang menghalangi mereka dengan langit. Terus bagaimana kalau mereka masuk rumah sehingga mereka terkadang naik tangga baru masuk di tangga pagar hujrah, naik baru kemudian mengambil barang yang tertinggal. Intinya mereka tidak mau masuk lewat pintu, karena kalau masuk pintu ada kayu yang akan menghalangi dan mereka tidak mau, mereka merasa itu adalah kesalahan. Ini dilakukan oleh kaum Ansar ketika itu. Mungkin terbawa dari bid'ah zaman dahulu, karena kita tahu orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab secara umum, mereka sebelum Nabi diutus mereka sudah berhaji. Mereka berhaji, mereka berumrah, tapi mereka melakukan kesyirikan, dan haji dan umrah mereka bercampur baur antara tercampur kesyirikan dan bid'ah dalam praktek haji dan umrah mereka. Ya. Makanya Nabi SAW setiap ketika Nabi masih di Mekah, sebelum berhijrah ke Madinah, setiap bulan Dzulhijjah Nabi SAW pergi ke Mina untuk mendakwahi mereka. Mereka berhaji tapi mereka musyrik. Orang musyrikin mereka berhaji didakwahi oleh Nabi SAW. Jadi haji dan umrah adalah suatu hal yang biasa. Sebelum Nabi memproklamirkan diri sebagai seorang Nabi, mereka sudah melaksanakan haji dan umrah. Hanya saja tercampur praktek haji dan umrah mereka dengan bid'ah dan syirik. Makanya kalau mereka tawaf juga terkadang mereka tawaf telanjang, karena keyakinan bahwasanya jika seorang tawaf dengan baju yang pernah, kain yang pernah mereka pakai, ini kain tidak pantas untuk dipakai tawaf karena ini pernah kita gunakan untuk maksiat. Maka kita harus pakai baju baru atau kita pinjam baju dari orang-orang Quraisy. Kalau tidak dapat baju baru, tidak punya uang, atau tidak bisa diberi pinjaman baju dari orang-orang Quraisy, maka mereka tawaf telanjang. Dan itu sering dahulu. Ini di antara bid'ah yang dilakukan mereka ketika mereka tawaf. Di antara kesyirikan yang mereka lakukan ketika mereka haji, kalau mereka Safa dan Marwah, mereka mengusap dua patung namanya Isaf dan Nailah. Ini dua patung dari zaman jahiliyah, dua pemuda-pemudi yang berzina dalam Ka'bah, kemudian Allah rubah menjadi patung. Lama-kelamaan patung ini disembah. Ketika mereka tawaf atau mereka sa'i, mereka mengusap Isaf dan Nailah. Patung tersebut diusap sebagai bentuk peribadatan. Ini maksud saya, ibadah mereka tercampur dengan
kesyirikan dan kebid'ahan. Di antara bentuk kesyirikan yang mereka lakukan dalam haji dan umrah adalah mereka talbiyahnya dirubah. Ya, kalau talbiyahnya Nabi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah tidak ada sekutu bagimu ya Allah, sungguhnya pujian, sungguhnya kenikmatan, sesungguhnya kerajaan hanyalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Orang musyrikin dahulu mereka juga bertalbiyah, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah kami penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah tidak ada sekutu bagimu. Ketika mendengar itu Nabi tegur, kata Nabi wailakum qad cukup, jangan tambah lagi talbiyahnya. Tapi mereka tambah lagi, kata mereka tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah illa syarikan huwa lak tamliku wa malak, kecuali sekutu atau syirik yang kau izinkan ya Allah, tidak jadi masalah. Jadi mereka tambah talbiyah mereka dengan lafal syirik. Ya. Di antara bid'ah yang mereka lakukan oleh orang Quraisy, kalau tatkala mereka haji, orang-orang Quraisy tidak wukuf di Arafah, tapi mereka wukuf di Muzdalifah. Mereka wukuf di Muzdalifah. Maksud saya, perkara haji umrah perkara yang sudah ada sejak dulu, makanya tercampur dengan bid'ah dan kesyirikan. Ketika kaum Ansar mereka ingin umrah atau haji, mereka sudah pakai ihram. Kemudian mereka ingin balik ke rumah karena ada keperluan barang ketinggalan atau yang lainnya. Mereka tidak mau masuk di bawah pintu, takut dihalangi dengan antara mereka dengan langit. Akhirnya mereka naik tangga atau mereka loncat di pagar untuk naik, maka Allah tegur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha." Bukanlah kebajikan kalian masuk rumah lewat atas. Walakinnal birra manittaqwa, tapi kebajikanlah orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah lewat pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Ya. Ini kaidah wa'tul buyuta min abwabiha dijadikan kaidah umum, masuklah rumah lewat pintunya, dijadikan kaidah umum oleh para ulama. Dalam segala hal ikut aturan, maksudnya ikut prosedur. Ikut prosedur, ya. Dalam ibadah, contohnya dalam ibadah ikut prosedur, jangan ibadah kemudian dicampurkan dengan bid'ah. Kalau Anda beribadah dengan kreasi inovasi Anda sendiri, berarti Anda tidak masuk rumah lewat pintu, lewat cara yang lain. Wa'tul buyuta min abwab. Lihatlah kaum Ansar, mereka punya keyakinan mereka dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agar tidak terhalang antara mereka dengan langit. Tapi ternyata keliru, bid'ah. Maka kata Allah itu bukan kebajikan, itu salah. Bukan begitu cara ibadah. Wa'tul buyuta min abwabiha. Ya, semua dilakukan lewat pintunya, lewat prosedurnya. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika membawakan ayat ini menafsirkan, beliau mengatakan sebagaimana seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar kalau ingin berdakwah, lihat situasi kondisi. Datang waktu yang tepat, ya. Dakwah sesuai dengan tingkatan manusia, tidak sama antara kita mendakwai anak SD dengan anak kuliahan, tidak sama kita mendakwai orang kuliah dengan profesor, tidak sama. Tidak sama kita mendakwai masyarakat dengan pejabat, tidak sama. Tidak sama kita berbicara dengan ya unazilun nas manazilahum, tempatkanlah manusia dengan kedudukan mereka. Bagaimana menulis surat kepada orang biasa, bagaimana menulis surat kepada orang tua, bagaimana menulis surat kepada pejabat, beda-beda. Wa'tul buyuta min abwabiha. Ikutlah koridor, ikutlah prosedur yang seharusnya, ya. Yang seharusnya. Dalam dakwah pun perlu ityanul buyut min abwabiha, itu mendatangi masuk rumah sesuai dengan pintunya, jangan masuk lewat belakang, ya. Jangan masuk lewat belakang. Semua ada adabnya, kalau bahasa kita semua ada adabnya, ya. Semua ada adabnya, ya. Menghadapi misalnya suami yang tidak bertakwa atau menghadapi istri yang kurang bertakwa, ada metodenya. Bukan asal yang penting enggak mau ngamuk, yang penting kita menyampaikan perkataan, yang penting selesai. Enggak, dakwah pun demikian tidak. Yang penting saya sampaikan ini haram, selesai. Enggak. Bukan masalah menyampaikan haram, bukan masalah menyampaikan ini bid'ah atau syirik, enggak. Tapi bagaimana cara penyampaian, tepatnya yang pas, pas waktunya, pas tempatnya, dan ini perlu diperhatikan agar kita masuk rumah sesuai dengan jalur yang tepat, yaitu lewat pintu depan, ya. Demikian juga ketika seorang ingin mencari rezeki, ya, seorang mencari rezeki, maka datangilah rezeki dengan cara yang benar. Jangan mendapat rezeki dengan pintu belakang, bahaya. Sogok belakang, sogok kiri, sogok kanan, ya. Maka tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga bagaimana cara berbicara dengan masyarakat. Sudah saya singgung tadi, tentunya berbicara dengan orang harus dilihat situasi dan kondisi dan apakah pas, ya.
mau bertanya kepada ulama, bertanya kepada ustadz, ada aturannya. Ya. Bukan bertanya ke telepon ustadz jam 3 malam ya. Ustadz pasti sudah bangun malam, namanya ustadz salat malam, telepon jam 3. Ya, akhi. Ya. Kirain ada apa ternyata? Ya, apa enggak ada waktu besok ya. Waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah sesuai dengan lewat pintu, jangan lewat belakang ya. Jangan lewat belakang. Jadi maksud saya, ini penting, bukan masalahnya kita ingin kebaikan saja, tapi cara menempuh kebaikan tersebut harus tepat. Dan ini juga perlu koordinasi dalam dakwah misalnya. Kamu niatnya baik, iya, tapi caramu enggak baik, itu banyak kita dengar. Niatmu baik tapi kamu lompat pagar misalnya, enggak benar. Ya saya niatnya baik Ustaz, saya tidak ada niat buruk. Iya, kamu punya niatnya baik, kamu tidak niat buruk sama sekali, tapi semua ada aturannya. Ada prosedurnya. Lihat situasi dan kondisi, hormati yang sudah ada misalnya. Ya. Sudah dibentuk kepanitiaan, jangan kamu melangkahi misalnya. Saya bilang ini dalam kehidupan sehari-hari. Semua harus lewat pintunya. Ada aturannya, ada prosedurnya. Jangan seorang berdalih saya pokoknya pengen baik, terserah Allah akan tolong saya. Enggak, Allah yang suruh. Waqtul buyuta min abwabiha. Datangi masuk rumah sesuai dengan aturannya. Banyak hal kita ingin berbuat, kita ingin perbaikan, kita ingin kebajikan, ingin berbuat perbaikan ikut aturannya. Apakah dengan ngamuk-ngamuk itu akan mendatangkan kebaikan? Ya niat saya baik kok, tapi caramu tidak benar. Ngamuk sana, ngamuk sini, bakar sana, bakar sini, enggak benar cara seperti itu. Ya. Enggak benar. Meskipun niatmu baik tapi caramu enggak benar, Allah larang. Waqtul buyuta min abwabiha. Ya. Masuklah rumah sesuai dengan pintunya. Demikian juga ikhwan, kalau istri kita punya kesalahan, tegur dia dengan caranya, aturannya ada kan, syariat sudah menjelaskan. Pertama, beri nasihat. Nasihat 4 mata dengan dalil kita sampaikan, tidak di hadapan anak-anak misalnya. Kemudian kalau tidak mau kita boikot boleh, kalau tidak mau lagi kita bisa memukul dengan dorban ghair mubarrih, pukulan yang tidak melukai ya. Bukan untuk membalas dendam tapi untuk mendidik. Banyak hal aturannya ada. Kalau tidak bisa lagi maka bisa tingkatan berikutnya ya. Tidak bisa lagi maka kita bertemu dengan walinya, wali ketemu wali dan seterusnya sampai pada tahapan cerai yang terakhir. Semuanya ada aturannya. Kapan kita keluar dari aturan? Kacau gitu. Sama, ingin menceraikan seseorang. Menceraikan ada aturannya. Tidak boleh kita talak bid'i. Asal gitu ngamuk, kamu saya cerai. Tidak boleh. Wanita lagi haid tidak boleh diceraikan. Wanita tidak haid tapi kau sudah gauli tidak boleh diceraikan. Ada aturannya. Mau cerai kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsul iddah, ada aturannya. Yaitu kau ceraikan wanita dalam kondisi suci belum kau gauli, baru ceraikan. Itu namanya tolak sunnah ya. Jadi tidak serta-merta semua kita niat baik atau kita punya apa-apa kita kerjakan tanpa lihat prosedur.